Komisi 1 DPRK Mimika Papua Tengah studi banding ke pemerintah Kabupaten Badung Bali Selasa 28 April 2026. Kunjungan Wakil Rakyat Kabupaten Mimika ini dipimpin Ketua Komisi 1 Alfian Akbar Baliadan. Rombongan DPRK Mimika didampingi PLT Sekuan Mimika Sriyanti Ramping dan Kasubag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Suto Rontini diterima oleh Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Badung Made Surya Dharma di ruang rapat Nayaka Kusana 3 Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Untuk diketahui, Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 6 kabupaten di Indonesia yang memiliki pusat pemerintahan yang terintegrasi dalam satu kawasan. Mulai dari kantor bupati, DPRD, dan semua kantor organisasi perangkat daerah dibangun dalam satu kawasan untuk memudahkan akses publik. Dalam dialog dan diskusi, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Badung, Made Surya Dharma menjelaskan topografi wilayah Badung, pola pembinaan perangkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Namun, ada hal yang menarik dan berbeda. Provinsi Bali memiliki desa dinas dan desa adat yang membagi peran dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Bali umumnya dan Kabupaten Badung khususnya mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata dalam pendapatan asli daerah. Dengan jumlah penduduk 500.000 lebih dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD per tahun mencapai 13 triliun. Selain dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan transfer perimbangan dari pemerintah pusat, sistem tata kelola sumber pendapatan Kabupaten Badung mengandalkan peran desa adat dari sumber retribusi atau pungutan kawasan wisata. Karena sesuai regulasi, Bali hanya menerima dana transfer pusat hanya 2%, sehingga pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong pendapatan sektor pariwisata. Badung membangun dengan mengandalkan pendapatan asli daerah, melibatkan desa adat dalam mengenjot pendapatan pariwisata. Desa adat diberikan kewenangan melalui Payung Hukum Perda Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2014 dalam mengelola sumber pendapatan pariwisata desa dengan sistem bagi hasil ke pemerintah kabupaten sebesar 25% dan sisanya 75% digunakan untuk pembangunan di desa setempat. Dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki desa adat, seluruh desa adat di Bali umumnya memiliki lembaga pengkreditan desa dan badan usaha desa adat. Kedua lembaga yang dikelola desa adat inilah yang mengelola potensi pendapatan desa dan membantu masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran serta retribusi ini kemudian digunakan sebesar 80% untuk pembangunan infrastruktur serta beasiswa bagi siswa kurang mampu dari SD hingga kuliah. Pemerintah kabupaten juga memberikan jaminan kesehatan gratis. Bahkan, kabupaten ketiga terkaya di Indonesia ini memberikan tunjangan Hari Raya Galungan bagi keluarga kurang mampu dan tunjangan bagi keluarga pasien yang sedang menunggu pasien dirawat di rumah sakit. Mendalami pemaparan Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Badung, sejumlah anggota Komisi 1 DPRK Mimika membangun dialog lebih dalam terkait payung hukum yang mengatur tata kelola antara desa adat dan desa dinas. Tak hanya itu, Wakil Rakyat Mimika juga mendalami pola penyelesaian sengketa adat. Anggota Komisi 1 DPRK Mimika juga memaparkan kondisi topografi Kabupaten Mimika, sejarah pemekaran dari Kabupaten Fakfak, dan usia pemekaran provinsi sebagai bahan diskusi kedua kabupaten ini. Dialog yang berlangsung hangat dan saling tukar informasi tata kelola pemerintahan diharapkan dapat membangun kerjasama jangka panjang dalam membangun daerah. Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Badung, Made Surya Dharma, mengaku terbuka dengan semua kabupaten yang ingin bertukar informasi tata kelola pemerintahan. Surya Dharma berharap kesamaan kondisi topografi wilayah laut dan gunung, potensi pariwisata dan kekhususan adat budaya menjadi modal dasar pengembangan Kabupaten Mimika. Kita mungkin punya
demografi yang sama ya. Dalam artian daerah Timika, Kabupaten Timika dan Kabupaten Badung adalah sama-sama kita bahwa kita punya desa ada dua. Kita ada desa kedinasan dan ada desa adat. Ya, jadi selama ini yang khususnya kami di Badung antara desa adat dan desa dinas itu bukan menjadi suatu desa yang memiliki dikotomi yang berbeda. Jadi kita bagikan satu keping mata uang yang memiliki dua muka. Jadi punya kewenangan, punya tugas yang berbeda, tetapi dengan tujuan sama, yaitu sama masyarakat. Nah, ini yang tadi kami diskusikan dengan teman-teman di Kabupaten Timika. Mudah-mudahan apa yang ada di kami, sinkronisasi, kolaborasi antara adat dan dinas yang sudah berjalan sangat sinergis, juga bisa mungkin di Kabupaten Timika juga bisa berjalan dan diterapkan, sehingga tidak ada lagi isu-isu ataupun konflik-konflik terkait dengan adat. Ketua Komisi 1 DPRK Mimika, Alfian Akbar Balianan menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 1 ini ingin mengetahui sistem tata kelola pemerintahan Kabupaten Badung dalam pembangunan masyarakat. Hasil studi banding ini akan digodok di DPRK dan konsep ini bisa didorong untuk pengembangan Kabupaten Timika. Bali ini merupakan kabupaten yang memiliki sumber PAD itu terbesar dalam sektor pariwisata, sehingga kita ingin mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam hal ini bagian tata pemerintahan melakukan fungsi pembinaan terhadap perangkat-perangkat di bawah, baik itu kecamatan, kemudian kelurahan, desa, dan termasuk di dalamnya yaitu desa adat. Nah, untuk terkait dengan desa adat ini, kami ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan bagaimana regulasinya serta tata kelola desa adat tersebut, sehingga kita bisa mungkin akan ke depan bisa kita kembangkan di Kabupaten Timika, karena kita tahu bahwa Timika juga memiliki masyarakat adat, tetapi kita belum memiliki desa adatnya, kita belum punya. Makanya ke depan mungkin konsep-konsep seperti inilah yang kita bisa dorong sehingga bisa kita kembangkan di Kabupaten Timika.